Bintang Asia, proyek kita Bintang Asia kan ya, kemasan Bintang Asia ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita diskusi dulu. Kalau teman-teman dengar gaji, upah, atau tenaga kerja yang di benak teman-teman apa sih? Yang ada dalam pikiran teman-teman? Kalau dengar kata upah, gaji, tenaga kerja, ya. Yang ada dalam pikiran teman-teman apa? Ada yang udah pernah terima gaji nggak di sini? Gimana, Devita? Kalau gaji biasanya buat biaya tetap gitu. Gimana? Kalau gaji biasanya buat biaya tetap gitu, Pak. Oh gitu, kalau gaji itu biaya tetap ya. Ada yang lain? Ya, sebelum kita masuk ke materi. Jadi kalau ini Bapak ambil contoh deh. Teman-teman pernah pergi ke bank kan? Nah, itu Bank BCA, Bank Mandiri, atau Bank BNI, atau BRI ya? Pernah ya? Iya. Pernah, Pak. Pernah. Yang ada di bank itu apa sih? Uang, Duit, Pak. Teller, Pak, teller. Uang, teller ya. Ya, ketika teman-teman lihat di bank nih, yang teman-teman lihat apa aja? Tadi ada duit, ada teller, apa lagi? Teller, duit, terus? Mesin, Pak. Mesin penghitung uang, terus apa lagi? ATM-nya, Pak. ATM ya, apalagi? Kalau mau ngambil nomor biasanya ngambil antrian ke siapa tuh? Ke Satpam. Ke Satpam, ada Satpam ya berarti ya. Terus kalau kita ada komplain, Customer service. customer service. Ya, jadi kalau kita lihat sepintas di bank itu ada Satpam ya, ada teller, ada customer service. Ada lagi kalau yang apa? Yang selalu membersihkan itu ada UBI ya, bagian kebersihan ya. Yang umum kita lihat seperti itu. Tapi di dalamnya kita nggak tahu kan ya. Mungkin ada manajernya. Terus ada dalam ruangan tertutup tuh ada manajernya mungkin. Ada orang yang menghitung uang, memilah uang palsu sama uang asli ya, mendeteksi nih. Ya seperti itulah. Kurang lebih kita akan lihat sepintas bank seperti itu ya. Nah, coba kita bergerak ke rumah sakit nih. Kalau rumah sakit apa yang teman-teman lihat? Dokter. Terus apa lagi? Suster, perawat, ya. Apa lagi? Satpam. Oke. Apa lagi? Cleaning service. Oke. Apa lagi? Di rumah sakit. Mungkin ada yang meracik obat apa tuh? Resepsionis juga ada yang untuk yang membuat obat gitu ya. Apoteker ya. Di rumah sakit itu perlu koki nggak sih? Perlu, Pak. Iya, rumah sakit ternyata perlu koki ya. Jadi di rumah sakit itu koki handal ternyata ya. Jadi pasien biar nafsu makan, lagi sakit dikasih makanan yang enak dengan masakan yang enak ya. Ya banyak hal-hal yang tidak kita bisa sebutkan ya. Paling umum kita lihat dokter, perawat ya paling ya, apoteker gitu. Paling yang kita sering temukan kalau di rumah sakit. Sesungguhnya untuk menggerakkan organisasi kayak bank ya, rumah sakit itu ada bagian-bagian unit yang tidak kita ketahui sebelumnya ya. Kayak tadi tukang masak, ternyata tukang masak perlu ya. Sopir ambulan ya, sopir ambulan tuh rumah sakit perlu juga gitu.
Jadi banyak hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, kalau kita balik ke dunia packaging nih. Kita kan sekarang lagi menghitung cost biaya packaging. Sekarang masuk ke tenaga kerja ya, ke upah tenaga kerja. Nah, kalau di dunia packaging kira-kira yang teman-teman lihat apa tuh? Di dunia percetakan atau di dunia penerbitan, dunia packaging yang teman-teman lihat apa? Teknisi, Pak. Teknisi ya, untuk memperbaiki mesin. Terus apa lagi? Operator. Operator yang menggerakkan mesin biar bisa jalan ya. Terus apa lagi? R&D. R&D. R&D, QC R&D, apa lagi? Yang cari order siapa tuh? Sales marketingnya, Pak. Sales marketing, apalagi? Yang kalau yang pesan order siapa? Customer ya. Kalau yang beli barang-barang yang mau kita proses? Bagian apa tuh? Bagian purchasing ya, ada juga bagian purchasing untuk membeli barang-barang. Karena apalagi barangnya kan untuk packaging banyak kan import ya. Kalau import berarti purchasingnya harus jago bahasa ya, jago bahasa, minimal bahasa Inggris lah ya. Apalagi kalau untuk yang menghitung gaji bagian apa tuh? Penting, Pak. Accounting, bagian keuangan. Kalau untuk menghitung gaji karyawan, HRD ya. HRD itu ada rekrutmen ya, ada untuk payroll, untuk penggajian ya. Ya sesungguhnya dalam organisasi packaging tadi, organisasi kita bandingkan antara rumah sakit, bank, sama packaging ya cukup banyak ternyata ya. Dan kalau teman-teman pernah dengar packaging Dynapon nggak? DNP atau total Apesta Indograpur, Topan Printing, pernah dengar? Itu contoh perusahaan packaging yang ada di Indonesia ya. Dan itu yang punya orang Jepang kayak DNP, Nippon. Terus tadi Topan Printing ya. Ada Apesta Indograpur itu yang punya orang Jepang. Nah, organisasi perusahaan itu tergantung dari marketnya ya. Market itu jadi order yang masuk ke mereka itu apa aja. Kayak DNP itu kayak grupnya Unilever masuk ke DNP ya. Walaupun kayak mereka juga sendiri punya perusahaan sendiri sih packaging ya. Nah, jadi kita sekarang tuh akan bicara tentang cost, biaya tenaga kerja ya. Nah, kemarin proyek kita itu proyeknya kemasan bintang Asia ya. Kita udah menghitung sampai tenaga apa kemarin? Biaya bahan, perswis, mesin, terus Listrik, apa? Pak. Listrik ya. Iya. Listrik. Nah, sekarang kita masuk ke biaya tenaga kerja ya. Nah, tenaga kerja itu umumnya sih untuk dibagi dua ya teman-teman. Tadi kita udah sebutkan ya. Ada bagian-bagian kayak bagian produksi, QC, R&D, operator produksi, ada bagian apa? Marketing, ada sales ya. Teman-teman pernah dengar istilah direct cost sama indirect cost nggak? Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah. Pak. Udah ya. Nah, kita kan menghitung biaya tenaga kerja ya. Nah, biaya tenaga kerja itu umumnya dibagi dua ya. Tenaga kerja direct labor cost, upah langsung ya, yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan packagingnya, misalnya kayak contohnya printing, lami, dry, slitting itu kita sebut tenaga kerja langsung upahnya ya. Nah, tapi kalau ada juga bagian-bagian yang tidak langsung nih, kayak bagian tadi marketing, purchase, HRD,
WC, R&D, Sapam, office boy ya. Cukup banyak sebenarnya ya organisasi perusahaan itu. Nah, yang akan kita bahas di hari ini yaitu tenaga kerja langsung yang berhubungan langsung dengan proses pembuatan kemasan bintang Asia. Nah, kemarin kita kan tahapannya ada 4 proses ya. Ada bagian printing, ada bagian extrude lami, ada dry lami, dan terakhir slitting ya. Ya, teman-teman ya. Sampai sini udah mulai menangkap belum perbedaan tenaga kerja yang langsung dan tidak langsung? Cukup ya, cukup jelas ya. Jadi teman-teman bisa bedakan antara tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Nah, ini lupa apa sih. Jadi tahapannya ya teman-teman ya. Tahapannya tuh yang pertama itu tentukan upah bulanannya ya. Terus yang kedua, tentukan jumlah operator tiap mesinnya. Yang ketiga, tentukan jumlah jam kerja per harinya. Yang keempat, tentukan jumlah hari kerja dalam 1 bulan. Nah, ini contoh yang kelas 3A tadi ya. Nah, mereka mengambil contoh upah minimum Depok ya. UMR Depok itu 4.377 ya. Nah, mungkin sekarang kita coba ambil upah yang mana nih? Bekasi berapa kalau Bekasi? Ada yang tahu nggak? Atau Bogor? Berapa UMR-nya? Ada yang tahu? 4,7. 4,7 atau kita ambil DKI aja ya. DKI kemarin berapa? 49 ya? Benar ya? Kalau nggak salah DKI itu 4.900.000 ya. Kita ambil DKI deh. Iya Pak, 4.900.000. 4.900.000 ya. DKI 4.900.000 katanya udah naik 5% kemarin kalau menurut berita TV. Ya. Nah, di sini ada tunjangan jabatan. Nah, dalam proses tadi ya, contohnya misalnya kita kan ada 4 tahapan ya, ada mesin printing, ada mesin extrude, ada mesin dry, terakhir slitting ya. Nah, kita harus tahu dulu. Kita harus menentukan jumlah operator tiap mesinnya, harus tahu maksudnya ya. Dan di sini masing-masing perusahaan berbeda-beda tergantung teknologi mesinnya ya. Nah, tadi kita ambil kalau untuk mesin-mesin sekarang itu rata-rata tergantung dari jumlah warna mesin printingnya ya. Ini contoh mesin printing ya. Jadi biasanya itu ada 1 karu plus 3 operator. Berarti ada 4 tenaga kerja di proses printingnya ya. Ada 4 tenaga kerja. Nah, jadi teman-teman kalau udah dapet tenaga kerjanya, berarti upahnya itu kita tinggal kalikan UMR-nya berapa. Nah, karena di sini jabatan karu itu lebih tinggi dari operator ya, dia biasanya dapat tunjangan jabatan lah. Di sini ada tunjangan jabatan. Makanya kita kasih tunjangan jabatan 1 juta nih. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Sampel angka ini bisa berubah tergantung UMR pun kalau tenaga kerjanya udah berpengalaman, misalnya udah 10 tahun, mungkin dia bukan UMR lagi, mungkin gajinya udah lebih besar dari ini ya. Ini hanya contoh ya, angka 49 sama 1 juta ini contoh aja. Nah, kalau jumlah operator tiap mesinnya, kita ambil contoh mesin printing itu 1 karu plus 3 operator ya. Karena jumlah warnanya bintang Asia itu 6 ya, 6 atau 7? Jumlah warnanya. 6 Pak. 6 ya. Jadi semakin banyak jumlah warnanya, biasanya operator printingnya semakin banyak karena dia harus menjaga kondisi mesin itu biar stabil ya. Nah, di sini kita ambil sampel mesin printing itu dengan 1 karu dan 3 operator ya. Berarti tinggal kita kalikan aja nih gajinya. Kali 4.900.000 plus 1 juta.
Nah, itu dapat biaya operasional dalam 1 bulan. Jadi berapa sini angkanya? Sorry. 4.900.000 dikali 4 berapa? 19.600.000, Pak. 19.600.000 ya, ditambah tunjangan berarti 20.600.000 ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, ini biaya operasional mesin printing dalam 1 bulan ya. Untuk 1 mesin ya, dan 1 shift. Ini kita baru menghitung 1 shift ini ya. Karena tenaga kerjanya kan tadi kita sebut 8 jam ya, rata-rata kan 8 jam ya. Tenaga kerja itu kan kerjanya dalam 1 hari rata-rata 8 jam ya. Nah, teman-teman juga harus tahu dalam 1 bulan kalau sudah dapat 8 jam, ini hitungannya hampir mirip-mirip perhitungan biaya mesin ya, teman-teman ya. Tinggal teman-teman kalikan jumlah jam hari kerjanya, berapa jam, dan hari kerja dalam 1 bulan itu berapa hari. Nah, sini kita ambil contoh 8 lah, 8 sama 26 ya. Dalam 1 bulan hari kerja 26, dalam 1 hari jam kerjanya 8 jam ya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal untuk menghitung biaya gaji upah karyawan mesin printing. Ini bukan per bulan ya, harusnya per jam ya. Sorry. Jamnya apa jadi? Ini ya. Dapat berapa? Rp20.600.000 tadi total ini ya. Dibagi 26 itu jumlah hari kerja, 8 itu 8 jam dalam 1 hari. Jadi berapa dapatnya di sini? Rp20.600.000 dibagi 26 kali 8 berapa dapatnya itu? Rp208 ya? Iya Pak, 208. Jadi berapa dapatnya situ? Jadi 9.038. Berapa? 99.038. 99. Nah, yang kita cari sesungguhnya biaya upah karyawan per jamnya itu berapa untuk mesin printing ya. Angka ini bisa berubah tergantung dari ini ya. Gajinya berapa, tunjangannya berapa, sama hari kerja, jam kerja. Ini tergantung ya. Ada juga yang di sini hanya 25 ya. Tapi di sini ada yang bisa sampai 10 jam, tergantung ya. Tapi karena Indonesia rata-rata kita pakai 26 hari kerja sama 8 jam kerja dalam 1 hari. Nah, jadi biaya pengoperasian mesin ini per jamnya ya. Per jamnya itu dapatnya angkanya 99.038 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk perhitungan tenaga kerja langsung, contoh mesin printing. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Kalau semisal nggak ada tunjangan jabatan, berarti nggak perlu ditambah 1 juta ya Pak? Iya, nggak perlu. Oke. Ya, ini ya umumnya ya seperti ini ya. Karunya itu mesin ini yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian mesin itu biasanya kepala argunya ya. Nah, kepala argunya ini bertanggung jawab kepada bawahannya 3 operator. Di atas kepala argu itu nanti ada supervisor ya. Ada supervisor, ada manajer, tapi itu tidak masuk ke biaya tadi yang indirect cost ya, indirect cost labor atau biaya tidak langsung ya. Nah, yang biaya langsung ini kita akan bahas yang berhubungan langsung dengan pengoperasian mesin ya. Jadi kalau memang tidak ada tunjangan nggak perlu dimasukin ya. Ada lagi mau ditanyakan? Nah,
Kalau teman-teman udah dapat angka biaya gaji karyawan mesin printingnya per jamnya itu Rp99.038 ya, dengan jumlah 1 karu plus 3 operator. Nah, tinggal teman-teman flashback kebalik ke belakang. Kemarin jam kerja mesin kita untuk proses kemasan Bintang Asia berapa jam? Ya, jadi kan untuk mencari biaya tenaga kerja pengoperasian kemasan Bintang Asia, kemarin kita cetak berapa panjangnya berapa kemarin? Meter larinya berapa untuk printing? Lihat ke belakang ya, yang udah kita hitung kemarin tuh, sampai tenaga listrik. Mesin printingnya berapa jam? Ada yang masih ingat? Satu hari kerja 21 jam, Pak. Itu untuk perhitungan penjujuan mesin ya. Iya. Nah, yang kita tanyakan itu untuk memproses kemasan Bintang Asia sebanyak berapa sih kemarin proyeknya? 10 juta atau 5 juta? 10 juta. 10 juta itu 24,5 jam. 24,5 jam ya. Iya. Oke. Mesin extrude. Selama extrude berapa jam? 19,6. 16,6. 19,6, Pak. Oh, sorry, 19,6. Iya. Mesin dry 16,3. 16,3. Mesin slitting 12,25. 12,25 jam ya. Teman-teman udah mulai bisa dapat menghitung nih. Jadi ongkos kerja proses pengerjaan kemasan Bintang Asia itu tinggal teman-teman cari jam kerja mesinnya, cari upah, karu, dan jumlah operator per jamnya ya. Kalau untuk mesin printing tadi kita udah ambil simulasi ya seperti ini ya. Nah, tinggal angka ini tinggal teman-teman kalikan dengan jumlah jam ini untuk mesin printing 24,5 jam ya. Nah, itu dapat angka rupiahnya untuk mesin printing. Nah, begitupun mesin extrude. Nah, sekarang mesin extrude kita cari yang belum dapat tuh kan di sini anggap aja upahnya sama ya. Upahnya kita anggap sama UMR ya. Nah, sekarang mesin ini operatornya berapa? Ya, jumlah operator mesin extrude berapa banyak ya. Nah, di sini kita ambil sampel. Ini umumnya sih yang pengalaman Bapak di kantor sebelumnya itu mesin extrude satu kepala regu, karu itu satu karu ya, kepala regu ya. 2 operator, berbeda dengan printing. Kalau printing tadi 1 karu plus 3 operator ya. Semakin rumit pekerjaannya, semakin banyak operatornya biasanya. Terus mesin dry itu 1 karu plus 1 operator. Mesin slitting karena hanya sifatnya memotong dan mesinnya simple ya, dia tidak perlu karu, cukup 1 operator. Ya, jam kerja sama hari kerja sama ya, 26. Nah, teman-teman udah bisa masukkan perhitungan kemasan Bintang Asia dengan biaya tenaga kerja dengan perhitungan seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Teorinya mirip-mirip ini ya, perhitung jam kerja mesin ya. Mirip, tapi nggak sama ya. Karena kalau jam kerja mesin itu ada biaya, bukan biaya sih, jam kerjanya tidak kita hitung full ya, kita hitung hanya 21 jam ya. Nah, kalau yang ini kita hitung tenaga kerja 8 jam, kalau 3 shift berarti kan 24 jam ya.
Ada pertanyaan? Bapak mau tanya, Ya. ini kan tadi contohnya itu kan 26 hari kerja dikali 8 jam kerja. Nah, kalau kita kan tadi udah nemu jam kerjanya kalau buat printing itu kan tadi berapa? Printing 24,5. 5. Itu jadi nanti cara ngitungnya 20.600.000 dibagi 25 hari kerja dikali jam ini, Pak. Ya, teman-teman harus dapat angka ini nih. Angka per jam. Oh, oke, Pak. 99038. Kalau ini udah dapat angka ini, ya, 99038 ini tinggal dikalikan jumlah jam kerjanya. Oh, ngerti. Mesin printing kan misalnya 24 jam ya, tinggal di sini tinggal dikali aja ya. Kali RV 99. 99038 ya. Oke, Pak. Dapat jumlah rupiahnya itu yang kita sebut biaya produksi untuk bagian printing ya. Tinggal sekarang mesin extrude berapa nih ya. Extrude tinggal teman-teman masukkan aja rumusnya. Ini ya. Dia dengan 21 karus, 2 operator. Pasti jam-jamnya akan berbeda di sini. Ya. Oke, Pak, paham. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya atau tidak? Kalau tidak, itu teman-teman bisa langsung masukin ya. Masukin ke perhitungan proyek kemasan bintang Asia. Nanti untuk melatih teman-teman biar menghitungnya lebih expert, Bapak kasih latihan soal ya. Latihan soal nanti jam 11.38. Jam 1 nanti kita bahas ya. Jam 1 nanti kita ketemu lagi. Ya. Kita akan bahas soal yang ini, yang Bapak kasih ke teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, udah belum ya, sorry. Sudah terima belum soalnya? Sudah, Pak. Dibaca sebentar. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin langsung dikerjakan. Nanti jam 1 kita akan bahas ya. Latihan soal ini. Nah, di situ ada kemasan dengan komposisi litho paper, Alu7 LDPE diproses dengan jumlah 3 juta meter lari ya. Nah, di sini ada kecepatan mesin printing, mesin dry dengan penyusutannya, baca sendiri soalnya. Bagian listrik juga ada, tenaga kerja juga ada di situ. Nah, untuk tenaga kerjanya sama dengan yang ini ya, yang kita kerjakan sekarang ya. Jadi mesin printingnya itu, nanti Bapak kirim deh nih. Jumlah tenaga kerja mesin printing itu 1 karu plus 3 operator. Extrude 1 karu plus 2
Atau sama ya? Di sini di soal ini nggak ada jumlah tenaga kerjanya ya. Ada pertanyaan tidak? Untuk sekarang belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan silakan kerjakan soalnya. Nanti jam 1 kita ketemu lagi, kita akan bahas untuk jawaban soal tersebut. Boleh lab ya, nanti di Google Meet, nanti jam 1 kita ketemu lagi. Silakan kerjakan. Baik, Pak. Terima Baik, kasih Pak. banyak. Waktunya.